Orang nggak pernah ada di bagian lembaran hidup kita di tiap detiknya kita hidup. Terus kenapa dia bisa ngasih judge yang aneh-aneh? Kenapa bisa ngasih nilai, ih lu udah umur segini kenapa belum kawin? Hello, gue udah di umur segini anak gue udah. Aku nggak terima kayak gini mas. Nggak terima aku kamu giniin. Come to mama. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Kali ini kita kedatangan salah satu wanita yang anggun sekali. Jadi Isun harus mirip juga, harus anggun juga. Ada Kak Cenul. Hai. Selamat sore, pagi, siang, dan malam. Nggak pantas. Nggak pantas tahu kita kayak gitu tuh. Nggak pantas kita cosplay jadi Kak Fadla. Sekali. Ayang rame ada Kak Cenul. Apalagi? Udah. Joget-joget lah, gimana sih? Nggak bisa turun bun? Enggak, di kursi aja. Faktor berut bun. Gini, saya Eka, saya Cenul. kita berdua dari Dua Duga. Terus kata Isal, udahlah udahan aja. Isal stres langsung. Kak Cenul apa kabar ya? Ampun. Alhamdulillah. Ampun, gue baik banget. Baik banget, Lo gimana? Literally. Yes, anak jaksel banget kan, ya Allah. Kak Cenul ini jauh-jauh tahu dari Condet. Kok ketawa sih? Kan Gak tahu kan? Iya benar. Iya. Nggak, jadi sebenarnya mungkin Eka lupa. Aku tuh kan nomaden anaknya. Oh iya, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tiba-tiba ada di Condet, Tiba-tiba ada di Bekasi. ada di Tangerang. Tiba-tiba ada di Cirebon. Tiba-tiba ada di Bandung. Iya, menclok-menclok ya. Heeh. Banyak ya omnya. Jangan buka kartu. Saya masih single teman-teman. Omnya di berbagai kota. Ya ampun, lu ketahuan. Lumayan udah bisa hidup pun. Kak Cenul naik apa ke sini? Tadi ada yang nganterin. Oh, kirain bakal yang lebay. Pesawat jet pribadi dong. Ya gimana ya, aku mau down to earth. Oh, down to earth. Jadi Merendah gitu. Gimana dong? Karena hidup aku udah enak selama ini kan. Jadi Sambang. habis ini langsung ini. Jadi karena aku ingin membantu orang-orang yang ada di sana, untuk kali ini aku naik travel. Kak Cenul udah lama ya nggak ke Cirebon ya? Ada kali ya 2-3 tahun. 2 tahunan ya. Semenjak pandemi itu. Iya. Biasanya nih Kak Cenul nih bolak-balik gitu, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Condet, Cirebon, hanya untuk mencari dede gemes. Masih gak sih sekarang incerannya dede gemes? Dede gemes. Ya ampun, udah pensiun ya Oh, dede ganti gemes. sekarang om-om ya. Iya. Sugar daddy. Sugar daddy yang lebih berduit, yang lebih hot. Kasih tahu ya ntar ya. Nggak ada yang bohong, bercanda yang. Nggak apa-apa sih kalau benar, siapa tahu aja ada om-om yang mau ngelamar di sini. Oh iya, jadi kelar podcast gitu tiba-tiba ada yang nyantol gitu. Kan lumayan, dapat lobang baru. Nah, ya diporotin. Jadi buka kartu di sini. Nggak bercanda ya kita tuh ya. Ini akan disiarin untuk halangan terbatas kan. Iya. Halayak ramai bisa lihat untuk publik kan. Eksklusif kan. Aman. Udah. Kak Cenul kenapa sih dipanggil Kak Cenul? Kak Cenul ini namanya Lita. Lita siapa? Kak Fanda. Lita, ada Basyaril. Oh, Basyarahil. Jadi Cenul itu tuh kenapa? Tadi bilangnya lupa. Ayo ingat-ingat kembali, kita tuh masih muda. Awalnya ingat. Soalnya udah dari tahun 2010. Oh, Isun belum lahir itu? Iya. Udah dari 2010 dipanggil Cenul. Sebab musababnya apa juga lupa. Udah lupa. Siapa? Tapi kayaknya aku pernah nge-share di feed Instagram aku. Oh, nanti scroll. Buat Buat yang pengen tahu kenapa Kak Lita ini dipanggilnya Cenul kayak gitu, kita scroll Instagramnya yang unfaedah itu. Agak-agak ke bawah ya. Iya, agak-agak ke bawah karena udah tenggelam gitu kan. Betul. Cenul tuh Isun pikir kayak cece gitu loh. Enggak ya? Cece tuh cece kakak mbak gitu loh. Cenul tuh. Enggak.
Enggak Oh ya, sih, lupa. sejarahnya mah kayaknya nggak kayak gitu deh. Ya udah. Oke, sekian podcast Ngopi Pasti. Kayak kita mau ngobrolin apa? Apakah ada yang berubah gitu dari Cirebon semenjak 2 atau 3 tahun ini nggak kesini? Paling yang berubah mungkin kali ini kedatangan ke Cirebon bukan karena kelas inspirasi, itu sih yang sedih. Nangis nanti, kasih emot nangis ya Beb. Banjir gitu. Ini udah sedih banget. Nggak gitu kalau Oh, sedih. enggak. Aneh tuh kayak nahan Udah kentut kan? Iya. Oh iya, Isen tuh sama Kak Cenul nih kenal di kelas inspirasi Cirebon. Tahun berapa Kak? 2017 sampai 2018 ya. Ya gitulah, 2017. Sampai akhirnya sekarang Udah berapa tahun tuh? Hah? Udah berapa tahun sih? 6 Kok aku gak bisa 5 ngitung? 5 tahun. Yan berapa tahun Yan? Bodoh. Jadi selama ini nih, selama pandemi ini Kak Ice-nya ini dulu apa ya? Hibernasi. Vakum. Iya, vakum, hibernasi dulu. Karena memang terkait perizinan ya. Hmm. Nggak boleh ngadain kegiatan yang offline, banyak orang kayak gitu. Dan dulu juga kan sekolahnya pada daring ya Kak, Iya. gitu. Jadi nggak ada yang ke sekolah kayak gitu. Ngapain kita datang-datang ke sekolah? Kita suruh rapin kelas ya. Iya, yang jualan aja nggak ada. Iya, Kan kita kalau Kak Ice berburunya jajan. bihun gulung bilu. Iya, anak-anak udah masuk kelas, kita nangkring Iya, di depan. jajan. Ngapain? Iya. Jajan lah. Kangen gak sih ngajar-ngajar gitu? Kangen banget sih. Apa lebih kangen ke Isun gitu? Gitu. Enggak. Lama. Kan biar kayak dapat dramanya. Oke, mendramatisir gitu ya. Penuh drama emang podcast Kangen kali ini. sih. Aku sedih. Kenapa sih? Udah gak bisa seranjang lagi sama Eka. Tapi serem ya, jadi kedengarannya seranjang. Jadi kalau Kak Channel ke Cirebon nih seringnya, kadang nggak sering juga kan ya, baru berapa kali Berapa sih Kak? kali? Iya, jadi nginep di rumah Isun, kita seranjang berdua. Ya, Main kentut-kentutan. iya, tau gak sih kasur-kasur single tuh? Serius, isinya kita berdua. Miring-miringan Dan kita gitu. gak ada yang mau ngalah. Iya, Gak jadi mau yang kan tidur di bawah atau di mana Iya, kan? gak mau. Dan sekarang Kak Channel ke Cirebon udah gak bisa tidur sama Isun lagi. Lihat ya Mas Dimas, gara-gara Mas Dimas aku jadi gak bisa tidur seranjang sama Eka. Aku gak terima kayak gini Mas. Gak terima aku kamu giniin. Pakai drama itu kinan-kinan tuh, kayak kinan. It's my dream. It's my dream Mas, not hers. Salah ya. Iya, hurts. Hers. Gak apa-apa tau, sekarang boleh kalau Kak Cenul mau tidur bertiga. Tapi Kak Cenul tidurnya di luar sama Lobster. Iya ya. Iya, Ibu Lobster kan, gimana Lobster? Lobster kayak gimana sih? Gak tahu. Tahu, males. Oh iya nih, denger Kak Cenul habis di PHK ya. Gak ada bridgingnya tiba-tiba. Ya abisnya kan ada salah satu kafe yang terkenal di mana-mana ada, yang ada daun-daunnya gitulah. Daun-daun. Daun tapi antonimnya gitu. Oh, baik. Iya, terus ternyata Ya, Kak Cenul udah gak di situ. Iya, Ternyata makanya di PHK. Aku korban PHK. Gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi, outlet di PHK. Semuanya tutup berarti. Nggak hanya outlet aku sih. Kalau untuk sekarang outlet lain aku nggak tahu juga ya. Tapi untuk Cirebon sendiri juga tutup Kak. Malahan tapi di duluan awal-awal. Cirebon Iya, kan Cirebon ketika dulu. awal pandemik, kayak beberapa bulan pandemik langsung out, dia langsung ditutup. Nah aku sempat bertahan 1,5 tahun berarti. 1,5 tahun di saat 5 bulan terakhir sedang menanjak, salesnya udah mulai bagus. Cret, pagi-pagi owner telepon, oke Lid, akhir bulan Mei kita tutup permanen. Ya, Terus ada ini nggak, drama-drama apa, jeng. jadinya nangis sedih. berjamaah sama Sedih anak-anak banget kan. Udah berapa tahun berarti tuh ngejalanin bisnisnya? 4 tahunan. Tahun. Ya, 4 tahunan. Mau nangis aja. Tapi nggak pernah sih liat Kak Cenul nangis. Ya mau ngapain? Ya sedih kayak gitu di PHK, nggak ada sedih-sedihnya. Yang paling aku sedihin pas waktu di PHK tuh bukan diri aku sendiri sih. Anak-anak aku mau kemana? Yang aku langsung nangis, duduk, posisi aku lagi di rumah sakit tuh, nemenin papa cuci darah kan. Yang tadinya lagi berdiri, sampai udah lemes kaki gemeteran kan,
sampai ngejoprak, untungnya pas ada kursi roda di belakang aku. Oh, langsung duduk aja gitu. Iya, udah kayak lemas, kakinya tuh kayak gak ada tulang gitu kan, duduk. Tulang lunak. Anjrit, gue pengangguran. Oke lah, gue nganggur masih punya kaki, masih punya tangan. Anak-anak gue gimana? Kemana lagi gitu ya? Yang pada baru punya anak, maksudnya anaknya masih baby, yang baru pada brojol tuh anaknya. Terus yang mereka mungkin orang tuanya sakit segala macam. Mau nyari duit dari mana? Kacen lah membuka lapangan pekerjaan baru. Iya. Apa coba ya? Yang unik gitu, yang belum ada di Condet. Itu malah aku buka yang belum ada di Condet. Udah ada ya di Condet itu. Ya nggak tahu, Isen nggak pernah ke Condet. Apa ya? Buka apa ya di Condet ya? Ya apa kayak jual beli apa gitu. Sempol banyak ya itu. Banyak. Terus sekarang ini ya bisnis jadinya, usaha. Aku masih kerja. Alhamdulillahnya setelah di PHK, paginya ditelepon di PHK, langsung ngurusin berkas-berkas buat PHK anak-anak juga. Sorenya aku dapet telepon ada yang ngajuin agreement ke aku. Dapat panggilan gitu. Iya. Wanita panggilan. Gila. Terus. Jadi alhamdulillah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ya, karena yang ada di depan mata itu, padahal yang ada di pikiran aku adalah, oke, gue nganggur dan gue di PHK, gue akan ngegedein bisnis kuliner gue. Tapi dapat panggilan dong. Jadi wanita panggilan lebih memilih dipanggil. Iya, tinggal gitu. Come to mama. Tapi masih sekarang kerjanya sampai sekarang masih belum di PHK lagi. Amit bercanda. Jangan dong, Ya enggak kan, Isen bercanda gini. Kayak itu kan anaknya humoris banget, penuh dengan komedi. Tapi sambil jalan kan usahanya juga. Ya alhamdulillah, jadi jalan sambil usaha, sambil kerja di tempat orang. Masih jadi budak porkor-porkor. Ulangin. Budak. Masih jadi budak korporat. Nggak apa-apa lah Kak. Buat beli kuota kan. Ya, lumayan. Beli makan ya kan, kita ngemilnya banyak. Iya. Tadi aja di depan makan apa? Gak mau disebutin. Rejak gamel, sempol, bilung, semua dimakan. Jamblang. Ada pentol menangis. Iya, masih nunggu otak-otak semanda. Otak-otak semanda. Jadi kalau sekalinya ke Cirebon tuh gitu ya, berburu makanan yang nggak ada di Jakarta. Iya betul. Dan kayaknya teman-teman yang di Cirebon tuh kayak udah apal gitu kali ya. Saking mereka udah muak sama aku, jadi setiap ke Cirebon, ya udah gampang sih Cenul mah jejelin semanda, tinggal jejelin apalah. Ya, rujak, cilok gitu ya. Iya. Gampangan banget emang. Ya gimana dong? Murahan memang. Kan kita bareng anak-anak murahan. Karena kita adalah dugong. Nanti itu munculin gambar dugong ya Beb, 2 tuh. Gua dan dugong, mukanya kita biar dia ada kerjaan gitu kan. Ngomongin bisnisnya nih, kenapa tiba-tiba jadi bisnis kuliner gitu? Katanya denger-denger selentingan dari Lambe tuh Cabang Cirebon. Maksudnya Kak Cenul aja nggak nyangka gitu bisa masakan kayak gitu, bisa mulai berniaga. Berniaga sambil berkuda. Iya, kenapa berkuda? Kan biasanya makan gitu, makanin. Sekarang kali ini bikin gitu, memproduksi. Boleh jawabannya serius? Iya. Dan boleh obrolan kita selanjutnya lebih serius? Enggak sih, nggak pantas. Jawaban seriusnya adalah untuk bertahan hidup. Aku mulai bisnis ini di Bakul Kakak Tiri ini awalnya karena dirumahkan. Waktu pas kerja di tempat itu sebelum akhirnya di PHK. Dirumahkan dengan posisi langsung jebret tanpa gaji. Jadi kan pas masuk tuh kan masuk enggak. Iya, masih di selang-selingnya gantian gitu ya. Selang-seling. Terus tiba-tiba langsung oke. Karena angkanya COVID lagi tinggi-tingginya tuh sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah, Juni 2019 ya? Oh, 2020. 20 ya. Itu kan lagi tinggi-tingginya.
kenalah dirumahkan dengan kondisi waktu itu bapaknya masuk rumah sakit apa gimana ya? Apa cuci darah? Bukan cuci darah, harus transfusi darah, segala macam. Terus dia kepikiran, duit gue sekarang cuma ada segini nih. Kalau nih duit nggak gue bikin sesuatu, nggak digolang ya, nggak bakal jadi apa-apa kan. Terus akhirnya dengan kepikiran uang yang ada, karena itu yang aku bisa. Aku mau mulai bisnis bener-bener ngejar apa yang aku bisa dan apa yang aku sukain. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk bikin bisnis traveling di saat pandemik. Siapa yang mau traveling? Goblok. Tolong. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak Ira Bem? Ngerti nggak? Dia nggak ada ekspresinya, udah gitu aja. Itu senyum. Hai. Lalu itu karena kejar tayang banget, aku mikir intinya akhir bulan aku sudah punya uang, menargetkan gitu ya. Pokoknya akhir bulan aku sudah punya uang segini. Itu aku cuman kayak trial and error 3 hari. Nyobainnya. Aku nelfonin tante aku yang Arab, yang dari keluarga Arab ya, yang marganya Mbak Syarahil juga. Lupa sendiri keluarga kan. Sendiri aja nggak ngerti, apalagi Isu juga bingung. Gitu. Aku sampai minta diajarin how the way dong. Lita kayaknya mau bikin ya kalau di keluarga saya dipanggil Lita ya. Manis sekali. Harus manis. Gitu. How the way sih muncul idenya kenapa ya jadi nasi mandi yang best utama yang dijual itu Ade saja. Kak, jualan ini lu bisa nggak bikin? Apa nih? Cobain, tester dulu. Siniin. Jadi pertama nggak langsung ini ya, nggak langsung enak ya? Alhamdulillah sih langsung enak. Oh iya, keren banget. Beneran. Itu yang nyobain keluarga sendiri? Enggak. Oh enggak. Langsung dibagi-bagiin. Aku langsung bikin mapping orang-orang target market aku, siapa yang sekiranya kalau aku kasih sampel dia akan purchase lagi. Isu nggak dikirim emang. Inget kasus dong. Jangan bilang nggak dikirim, sebenarnya kan di itu ada tuh. Oh sebut ini ya ekspedisinya. Kesel abisnya, semenjak itu aku nggak pernah pakai lagi tuh. Oke, di-cut nanti. Cut ya sayang. Lanjut. Gitu, jadi trial and error 3 hari. Hari pertama itu yang nyobain keluarga. Adik-adikku tuh 2, adik ipar sama istrinya. Mereka tuh tipe yang picky kalau sama makanan. Kayak kalau makanan yang kurang atau apa tuh mereka akan fair gitu. Makanan lo gak enak gitu, gue gak suka, gue geli atau gimana kasarnya gitu. Dari mereka approve, aku kebetulan perbendaharaan rasa aku tuh cukup tinggi levelnya. Jadi kadang kamu ngasih sampel makanan biar mata aku ketutup, aku bisa nge-breakdown itu tuh apa, ada apa aja di dalam situ. Gitu, bukannya sombong. Kok keren sih? Kayak Cenayang gitu. Kenapa Cenayang? Ya kan udah jelas-jelas makanan. Iya maksudnya kan matanya ditutupin, nanti ini ada ininya ya, gitu. Kayak mata batin. Gak usah pakai mata batin deh. Melek nih, aku melek tapi aku makan gitu deh. Meleknya gimana? Terus itu awalnya gitu, terus beli sampel yang dijual sama orang. Aku mencoba membreakdown ini yang kurang apa sih versi aku gitu ya. Ini akan lebih enak kalau ditambahin ini. Terus di battlein lagi sama dikasih resep sama caranya sama tanteku itu kan. Aku kolaborasiin yang ada hasil testeran itu. Jadilah satu porsi yang menurutku yang wah, gue bisa ya kayak begini. Gitu ya. Awal mulanya itu. Terus dari situ melipirlah ke menu-menu yang lain gitu, menu-menu yang percobaan yang lain. Jadi awalnya nasi mandi dulu aja satu menu gitu. Terus ternyata bisa. Oh iya, dengan bumbu yang sama, tapi kalau kita pakai ke yang ini jadinya begini loh, bisa loh. Masuk gitu ya rasanya. Cobalah aku dengan mengolah bakso sapi dengan cabai domba, sambal cabai domba, tapi di mix dengan rempah-rempahan yang rempah-rempahnya yang dipakai buat di nasi mandi. Yang mungkin orang nggak kebayang kalau mereka ternyata ngeblend dan cocok. Enak. Gitu. Enak banget tadi nyobain. Oh, 1 pak lagi. Ada suaranya kebagian. Kacian.
Lama sih dari tadi dong kesini. Gak gercep, kita kan udah rai memangan kabe, abis Bu. Terus itu kenapa namanya kakak tiri? Emang seantagonis itu Kak Cenul? Seantagonis dan sebengis itu. Kenapa kakak tiri? Orang asumsinya sebenarnya ya. Jadi gini, aku mau mulai bisnis ini dengan banyak pemikiran. Nggak mau yang bikin nama udah cuman warung nasi mandi misalnya gitu. Nggak mau asal-asalan kayak gitu. Atau nggak nasi biur gitu, lucu tahu. Nasi biur. Gitu. Nah itu karena kebetulan aku pengennya nge-branding. Jadi orang ketika inget aku, inget nasi mandi. Itu sih selling point yang aku pakai. Karena dari beberapa ikut coaching masalah improve sales buat bisnis. Kebanyakan mereka mengajarkan yang produk lu tuh nggak perlu dikenal sama orang lain. Tapi lu harus bisa membranding diri lu sampai orang lain kenal lu dan nempel. Ketika orang udah kenal sama kita dengan brandingan kita, terus mereka mau makan ini itu, mereka akan keinget, oh iya kakak tiri, oke, nasi mandi. Oh iya kakak tiri, oh ada pentol menangis. Kayak pentol gitu. Pentol menangis. Itu kegiatan Kak Cenul setiap malam. Udah jadi nama menu di pojokan gitu. Bener banget. Iya kan, kayak gitu kan biasanya nama-nama kayak gitu nggak jauh-jauh dari kita gitu. Kenapa jadi pentol menangis? Takut Isen malah antar pas buka, gitu. Lucu nggak Isen? Lucu. Ya kan, apaan biasanya kan pentol doer gitu-gitu kan. Itu terlalu mainstream gitu. Dengan hal yang mainstream orang nggak akan nempel nanti di kepalanya. Gitu. Pentol cry. Pentol cry. Jadi aku tuh punya pentol menangis sama punya pentol manis. Oh, ada yang manis juga. Ada. Kayak kita berdua. Gimana? Ada jijik gak sih nanti buat podcast kita, Kak? Teman-teman maaf ya kalau kalian muntah. Keluarin aja. Keluarin aja. Kalau pentol manis apa? Kecap gitu ya? Pakai rempah juga. Dia emang pakai kecap dan itu suggest-nya untuk anak-anak kecil yang seperti makan. diriku ini. Iya, kamu kan jompo, emang cocok kan mereka kalau yang jompo nggak bisa makan pedas. Oh iya, daripada Kak Cenul jomblo. Mampus, kena kan? Mau ngatain apa lagi? Isen, balikin Isen, balikin. Temen aku nggak suka membalik-balikan apa yang ada. Doain aku nggak jomblo lagi, biar aku bisa ngatain dia balik. Apa ngatain Isennya? Ya apa ke? Apa ya? Apa aja? Apa? Udah. Jomblo udah enggak? Iya. Ngomongin percintaan itu boleh nggak sih? Boleh. Mungkin bosan kali ya Kak Cenul. Mungkin sering ditanya orang gitu, orang-orang sekeliling Kak Cenul kayak gitu, kayak yang kapan kayak gitu, entahlah kapan apalah. Gak usah Isen jelasin kayak gitu. Maksudnya udah pengung banget sekarang tuh udah ada di titik mana gitu. Titik mana ngeladenin omongan orang-orang yang kayak gitu kapan-kapan. Kayaknya masih sendiri aja nih, kerja terus, apa-apa sibuk jalan-jalan atau sibuk berkomunitas kayak gitu, gimana? Iya. Biasanya aku tinggal balik pada, besok aku juga siap untuk menikah, tapi kamu yang bayarin catering dan gedungnya. Oke. Iya, siap nih tanda tangan gitu ya. Ada tanda ya. Bener. Jadi kayak udah di titik ya, lu nanya kapan-kapan. Kenapa enggak lo yang biayain aja kalau pengen nyuruh gue kawin cepet-cepet? Iya, atau terus dibawain sekalian calonnya. Iya, tapi calonnya yang bener ya. Kayak Kak Cenul nih ada nih gitu, mau nggak? Nih duitnya glotrak di gedungnya di sini, di sini. Iya, enak ya, kita tinggal ngangkang. Iya. Kenapa ngangkang? Iya biar enak. Oh iya, apa sih Kak? Kita kedatangan ini bintang tamu tambahan. Kita belum ada tahu kayak gitu gimmick-gimmick. Belum ada. Jadi gini loh, Rika. Aku sebenarnya kesini nggak kesendirian. Oh gitu.
makanya Gak bisa loh. jadi makanya tadi pas awal-awal tuh kan kita harus elegan, Iya, anggun, anggun, manis ya, gitu kayak sebagai putri-putri ayu gitu. dan seperti cewek normal pada umumnya. Iya, Kan kita nggak normal. kita normal Eka. Oh, tapi hanya saja kita adalah dua duga. dulu tuh ada tarian-tariannya tahu tapi lupa. Videonya udah nggak ada ya? Nggak tahu, iya udah kemana Ya. handphonenya, ada jogetnya tahu kita tuh dua dugong Iya, gitu. kalian gitu. harusnya jadi fans kita dari dulu. Iya, namanya apa fansnya? Dugongers. Hai Dugongers. Pokoknya orang-orang yang ada di sini harus jadi fans-fans pertama kita. Yes, Ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi 6, 7. Dugongers ya. Iya, pokoknya Awas kalian gak follow IG aku. bikin yuk. Bikin IG. Bikin IG baru Dugongers. Kayaknya seru tuh. Kak Cendol yang ngurusin lah, Isen sibuk. Jadi gitu ya Kak Cendol sekarang udah ada di titik yang bodo amat ya, orang-orang mau kayak nyinyirin lah gitu, kayak kapan nikah lah, kapan ini, bodo amat gitu kan, disenyumin aja ya. Gimana Iya. senyumnya Kak? Ih enggak, itu mah senyum ala sinetron yang seram. Ya itu, karena balik lagi orang nggak pernah tahu apa yang kita alamin. Betul. Orang nggak pernah ada di bagian lembaran hidup kita di tiap detiknya kita hidup. Terus kenapa dia bisa ngasih judge yang aneh-aneh? Kenapa bisa ngasih nilai, ih lu udah umur segini kenapa belum kawin? Hello, gue udah di umur segini anak gue. Ya terus, Iya, ya apakah lu sudah mendapatkan kebahagiaan lu? Ya dewek-dewek tuh ya Kak, sendiri-sendiri. Iya. Maksudnya ya kalian ya udah kalian kayak gitu kan. Kita kan Jadi menjaga. supporter yang positif aja. Iya kali sih, ya. mending apa Kalau- kayak ngajak kalau makan Kalau gitu emang ya. merasa temen ya. Iya, mendingan kayak yang lagi apa sibuk nggak, lagi sendiri ya, makan yuk gitu. Maaf yuk. Lebih suka kita ya gitu-gitu. Iya, apalagi kan kalau misalnya yang circle aku kan pasti tahu kan. Aku banci kopi, aku banci makanan gitu. Ngerti kan, banci itu bukan artinya banci, maksudnya aku edik lah ya. Iya, holik-holik. Holik banget sama Lovers. kopi. Holik banget sama nemuin makanan yang aneh-aneh. Dibandingkan makanan yang kayak nasi, ayam, gitu doang. Ayam geprek. Geprek udah melukat. Mendingan gak usah makan. Kalau aku udah di posisi yang mendingan gue gak makan kalau menunya begitu. Kalau di Cirebon sendiri Kak Cendol suka menu apa? Yang paling kayak kalau ke Cirebon harus makan ini kayak gitu, harus ini lagi gitu, karena yang Perkedel jamblang itu udah simple banget ya, wajib. perkedel jamblang doang. Paling kalau Cirebon perkedel jamblang, terus semanda, sama rujak kangkung. Rujak kangkung. Kerupuknya tuh kerupuk pasir. Kerupuk apa nyebutnya? Pasir. Kerupuk melarat. Bukan kerupuk pasir ya? Iya sih, dari gorengnya pakai Ya pasir. udah pokoknya dia kerupuk bekas yang warna-warni deh, yang iya, yang pink kuning dianuin putih sama- udah itu pokoknya. Iya, yang dikorek-korek kucing kan pasirnya. Kak Cendol nggak tahu kan? Ya Allah, jorong. Emang kan makanan Cirebon enak-enak gitu. Di sana juga ada ini nggak sih kayak tahu gejrot gitu? Tahu Jakarta. gejrot ada, tapi Beda. yang tahu gejrot enak di Jakarta yang aku tahu cuma satu. Gitu. Itu namanya tahu gejrot Bang Jack. Itu sih, itu doang. Udah, yang lainnya enggak. Yang lainnya kurang. tuh kayak tahu gejrot, kayak apa sih kuahnya itu tuh kayak cuman air asam sama gula yang encer yang begitu aja. Yang enggak enak. Jadi ya. nggak ada tes bawangnya. Itu Mantap. gitu. Itu sih doain. Ya, amin. Semoga makin meningkat, menanjak, banyak yang Amin, beli, ya makin Rabbal laris. Alamin. Terkenal seantero jagat raya. Amin. Alam semesta dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin. Kak Cendol makasih udah mampir-mampir di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Sama-sama. Sungguh sharing yang amat berfaedah banget kan kita. Berfaedah ya, Iya. namanya juga dua dugong gitu. Iya, terus tiba-tiba tanknya 5 menit doang. Nanti promo-promo Sedih banget. kakak tirinya di-cut aja, Beb. kita ini minta ini royalti dulu ya. Makasih Kak Cendol, sehat-sehat. Semoga yang belum kepengenan di tahun kemarin, tahun ini bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya hati-hati nanti balik lagi ke condet-nya. Terus sering-sering main lagi ke Cirebon.
Ya, Tapi saling ngedoain biar COVID segera mereda. Iya, biar kita bisa bercengkrama kembali. Iya, jalan-jalan lagi ya kemana-mana, mangrove lagi. Makasih Kak Cenul, sehat-sehat. Sama-sama. Dadah. Sekian Ngopi Pasti pada podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Duh.